Silakan. Silahkan masuk. Ya, Mbak Merda ya. iya. Silakan Mbak, mau duduk di sebelah mana? Sana. Oh iya, silakan. Habis dari mana ini tadi Mbak? Dari rumah. Dari rumah. Ya, Rumahnya dari sini jauh Mbak? lumayan. Lumayan, berapa menit kira-kira? 5 menitan. 5 menitan. Naik motor apa jalan kaki Mbak? Motor. Oh naik motor. Dekat Mbak, berarti hanya 5 menit ya. Mbak Melda, ini hari ini udah ngapain aja? Kan ini akhir tahun ya Mbak ya? Libur kan sekolahnya, apa belum libur? Udah mulai libur. Udah mulai libur. Liburnya dari hari apa? Hari Senin nggak sih kalau nggak salah kalau anak sekolah? Iya, Senin. Senin sampai kapan itu Mbak? Sampai tanggal 4. Oh sampai tanggal 4. Bentar ya Mbak ya berarti ya cumaan ya? Iya, 10 hari. Ya 10 hari. Gimana Mbak akhir tahun dan kan ini mau di penghujung tahun 2025. Terus juga pastinya sudah banyak sekali yang sudah dilewati ya di tahun ini. Bagaimana perasaannya? Tahunnya sudah mau berakhir nih. Rasanya senang tapi nggak sedih sih. Sedih. Senangnya kenapa? Sedihnya kenapa itu Mbak? Senangnya udah ganti tahun. Sedihnya tahun 2025 ini banyak dadar-dadar. Oh banyak radionya, gedebak-gedebuknya ya Mbak ya. Mbak Melda apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat aja kan ya Mbak? Dengan padatnya kesibukan sekolah itu Mbak Melda merasa kuat-kuat aja atau kadang-kadang kayak sakit-sakit gitu? Ya kadang kuat ya kadang sakit. Kadang kuat, kadang sakit gitu ya Mbak. Tapi dikuat-kuatin. Oh dikuat-kuatin gitu. Mbak Melda sekarang berarti kelas berapa? Kelas 9 SMA. Kelas 12 SMA. Iya. Kalau 9 masih SMP dong, Mbak. Iya. Tenang aja, Mbak. Jangan grogi, dinyamankan aja duduknya. Kalau mau, iya boleh. Kakinya mau dinaikkan juga boleh, mau disenderkan badannya juga boleh. Untuk suhu ruangannya apa sudah cukup atau kepanasan nanti saya kasih kipas kalau panas. Cukup ya. Nanti kalau misalnya kepanasan bilang aja ya, Mbak. Ini pertama kalinya konseling atau gimana, Mbak? Pertama kali konseling. Sebelumnya di sekolah Nggak pernah. benar-benar baru ikut konseling berarti hari ini ya Mbak ya. Iya. Tapi kalau untuk dengar konseling gitu itu udah pernah dengar atau kayak nggak pernah dengar dan ini baru dengar pertama kali? Pernah dengar tapi lewat sosmed sih. Oh, lewat sosmed, nggak pernah yang secara langsung gitu ya? Belum. Oke. Kalau teman-temannya Mbak Melda nggak pernah ada yang pergi ke guru BK untuk konseling gitu nggak pernah? Kurang tahu ya, kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Oh karena mungkin ini ya Mbak ya, kalau konseling kan emang apa satu-satu gitu ya, jadi nggak kelihatan. Oke Mbak Melda, ini sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak ya. Nama saya Ocha. Saya bisa panggil Bu Ocha karena sebenarnya nama asli saya bukan Ocha, nama aslinya itu Yosalia Nabila, cuman dipanggil Ocha gitu. Nanti Mbak Melda silahkan memanggil saya dengan sebutan Bu Ocha gitu ya Mbak ya. Oke, ini di jam 19.25 kita bertemu karena sebenarnya agak kemalaman ya Mbak ya. Sebenarnya kita janjian udah dari 2 hari yang lalu ya Mbak ya, cuman baru bisa datang sekarang ya Mbak Melda ya. Sebelumnya kemarin itu ada acara apa Mbak Melda? Acara nikahan gitu kemarin ya? Iya. Nikah siapa itu Mbak? Sepupu. Oh sepupu, jadi berhalangan hadir ke sini ya Mbak ya. Oke Mbak Melda, kalau misalkan sudah nyaman duduknya, lalu juga tidak kepanasan, nanti kalau misalkan panas bilang aja ya Mbak ya. Jadi di sini kan kita akan melakukan sesi konseling kurang lebih selama 30 menit gitu Mbak Melda. Apakah Mbak Melda berkenan untuk melakukan sesi konseling selama kurang lebih 30 menit? Iya. Iya. Oke.
Oke, yang selanjutnya Mbak Melda perlu Mbak Melda ketahui bahwasanya kalau di dalam sesi konseling itu bukan saya yang akan menentukan solusi atas permasalahan Mbak Melda. Jadi saya di sini hanya sebagai fasilitator atau pendamping untuk Mbak Melda menemukan solusinya sendiri. Tapi nanti akan kita temukan bersama, cuman Mbak Melda yang akan memilih jalan itu sendiri, gitu ya Mbak Melda ya. Ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang konseling? Belum Ya. Oke. Lalu juga di sesi konseling itu ada beberapa asas yang akan kita sepakati bersama. Yang pertama itu tentunya diharapkan Mbak Melda bisa menyampaikan semua permasalahan yang sedang dialami, dari perasaan maupun yang lain-lainnya, itu bisa disampaikan saja kepada saya secara gamblang gitu ya Mbak ya. Lalu yang kedua tentunya di dalam sesi konseling ini tidak akan tersebar kemana-mana ya. Jadi semua pembahasan yang kita bahas di sini itu tetap akan hanya berada di ruangan ini saja, hanya ada di antara saya dan juga Mbak Melda saja, dan tentunya tidak akan keluar dari ruang konseling ini gitu ya Mbak ya. Lalu yang selanjutnya itu ada di mana Mbak Melda di sini sebenarnya datang untuk bercerita secara sukarela. Cuman kan ini kebetulan saya kemarin menghubungi Mbak Melda karena untuk tugas UAS ya Mbak Melda ya. Jadi kebetulan Mbak Melda juga bersedia dan berkenan untuk membantu saya untuk melakukan tugas video di akhir semester ini. Sebelumnya saya izin untuk merekam, dan saya di sini juga membawa handphone tambahan untuk melihat waktu yang berjalan apakah nanti sudah melebihi batas atau belum gitu ya Mbak ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak Melda? Belum. Gimana? Masih grogi kah atau masih perlu pencairan suasana lagi? Grogi dikit gitu ya. Sebelumnya nggak pernah ngomong. Saya kan masih termasuk orang asing gitu ya Mbak ya, yang tiba-tiba menghubungi Mbak Melda karena kemarin saya dapat kontaknya dari teman saya kebetulan gitu. Gimana Mbak perasaannya kemarin waktu saya chat dan minta tolong untuk membantu saya membuat tugas video, itu apa yang ada di benak dan juga perasaan Mbak Melda saat itu? Deg-degan sih. Deg-degan. Kenapa Mbak kok deg-degan? Karena nggak pernah konsultasi, bingung mau konsultasi tentang apa ya. Oh iya, jadi sebenarnya kan kalau misalkan dilihat itu ya Mbak ya, kan sebenarnya kalau kita secara real life itu setiap hari itu sebenarnya punya masalah, cuman kadang-kadang kita nggak bisa memikirkan dan nggak merasakan itu gitu Ya. Nah oke Mbak Melda, kalau Mbak Melda sudah paham dan tidak ada lagi hal yang ingin ditanyakan, kita tentunya akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi inti dari konseling kita hari ini ya Mbak Melda ya. Nanti jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya ketika nanti saya memberikan pertanyaan. Jika pertanyaannya tidak jelas silahkan ditanyakan kembali gitu ya Mbak. Oke. Kalau sudah siap mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Mbak, bagaimana perasaannya, lalu juga apa sih sebenarnya yang ingin diceritakan oleh Mbak Melda ini? Perasaannya senang sih sekarang. Senang. Ya. Terus mau cerita cara komunikasi ke semua orang tuh yang gimana. Oke, jadi saya mau tanya nih Mbak Melda, mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaannya, lalu juga masalah apa sih sebenarnya yang ingin diceritakan di sesi konseling kita hari ini? Perasaannya sih senang, cuma ya nggak senang-senang banget. Masalahnya itu kalau konsul mau gimana ya, kayak gini, cara komunikasi ke orang itu saya tuh kayak ribet gitu loh. Oh iya. Kayak bingung, kadang itu kayak tiba-tiba mau tanya terus bilang itu gimana cara ngatasinya. Oke, berarti untuk problemnya sendiri itu ada di bagaimana gitu ya Mbak ya. Dan juga sebenarnya untuk perasaan nggak terlalu mempengaruhi ya untuk saat ini. Untuk perasaan aman-aman saja. Jadi masalahnya memang berada di pola komunikasi gitu ya Mbak ya. Itu biasanya ketika di orang baru, di lingkungan baru, atau bahkan di tempat
Mbak Melda biasanya kayak di sekolah atau mungkin di teman-teman di rumah itu juga masih suka takut dan belibet kalau mau ngomong? Iya. Oh ya, Iya. berarti nggak hanya di luar aja. Iya, kadang kayak mau tanya orang gitu kayak bingung tanya awalnya itu gimana gitu. Oh, berarti untuk memulai komunikasi juga Iya. susah gitu ya Mbak ya. Iya. Gitu. Mungkin kira-kira itu faktornya kenapa Mbak? Apakah karena memang mungkin dari dulu ya sudah terbiasa untuk apa ya, kayak ada suatu hal yang membuat Mbak Melda takut untuk memulai komunikasi sama orang gitu? Iya, kayaknya dari kecil kan orangnya saya ini introvert gitu. Oh, Jadi kayak mau ngomong sama orang itu takut, terus takut salah, nanti takut kayak ada yang sakit hati kalau ngomong kayak salah gitu. Oh, jadi karena Mbak Melda introvert juga ya. Biasanya kan memang orang introvert itu agak susah terbuka dan juga untuk memulai komunikasi sama orang lain itu agak susah ya Mbak ya. Oke, saya dapat memahami hal itu dan tentunya saya paham bagaimana perasaan Mbak Melda ketika apalagi sebelumnya saya tanya deh Mbak Melda ada ikut komunitas itu atau kayak mungkin di rumah kayak kalau sekarang kan apa namanya kayak Karang Taruna gitu-gitu, itu ikut gitu nggak? Ikut. Oh ikut, Iya. berarti ikut organisasi juga sebenarnya ya? Iya. Oke, nah di situ Mbak Melda berarti kan sebenarnya sudah ada perubahan langkah besar ya dari sebenarnya orang introvert itu kan kalau kita lihat dia itu agak susah untuk masuk ke dalam lingkungan yang besar. Kalau Karang Tarunanya ini modelnya kayak yang lingkup kecil atau yang besar Mbak? Lingkup besar sih, bisa dibilang lingkup besar. Tapi ya awal saya masuk juga awalnya kayak pendiam gitu. Oh, oke, berarti ini kan lingkungannya besar. Nah, awalnya sebenarnya Mbak Melda masuk ya diem, tapi sekarang gimana Mbak? Alhamdulillah udah bisa komunikasi. Oke, sudah komunikasi dan karena sudah kenal juga ya Mbak ya sama orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, nah saya mau tanya lagi nih Mbak Melda, ketika dulu Mbak Melda pertama kali memulai untuk berkomunikasi di dalam komunitas itu, apa saja yang Mbak Melda rasakan? Tadi kan Mbak Melda sudah menyebutkan rasa takut ya, rasa takut. Selain takut itu ada apa lagi perasaan yang timbul? Kayak gelisah. Oke, terus gelisah. apa ya? Kayak takut gak ada yang mau temenan. Oke. Ya itulah. Oke, baik. Saya dapat memahami itu karena saya juga bisa merasakan ya dari ceritanya Mbak Melda ini, walaupun saya tidak berada di posisi itu, tetapi saya bisa merasakan dan membayangkan gimana struggle-nya untuk melawan si rasa takut dan si cemas tadi gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, berarti ini yang akan kita bahas di sini fokusnya adalah komunikasi dan tentunya berarti tujuan dari konseling hari ini supaya Mbak Melda bisa membangun komunikasi yang lebih baik lagi sama orang lain gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, betul sekali. Oke, berarti kita coba nih Mbak pisahkan dulu ya masalahnya Mbak Melda sama dirinya Mbak Melda sendiri. Karena kalau seperti ini, masalah dan juga individu itu atau manusia itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, dua komponen yang berbeda. Jadi mereka ini nggak jadi satu. Jadi ini mereka jadi terpisah gitu, jadi dua, jadi sendiri-sendiri berdirinya. Nah, ini nanti kita coba pisahkan antara masalah dan juga Mbak Melda sendiri gitu ya. Jadi ini masalah, ini Mbak Melda. Nanti kalau ketika penyampaian saya atau pertanyaan saya tidak jelas bisa ditanyakan kembali ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, kita coba memisahkan atau mengesampingkan, membagi menjadi dua masalah dan juga diri Mbak Melda sendiri. Nah, ketika sudah kita pisahkan, si masalah ini itu akan kita berikan nama. Jadi kita beri nama supaya dia bisa kita masukkan di dalam cerita ini, tetapi dengan nanti kita coba untuk mengubah dia menjadi hal yang positif juga gitu. Nah, kalau
dilihat dari masalahnya tadi adalah rasa takut dan juga cemas ya Mbak ya. Kalau misalkan Mbak Melda mau kasih nama si masalahnya Mbak Melda ini, Mbak Melda itu mau kasih nama apa? Terserah, mau kasih nama bunga-bungaan, kasih nama idol, kasih nama hewan, terserah. Mawar aja. Mawar gitu ya, oke. Sebut saja mawar. Sebut saja mawar. Kayak ini ya Mbak, kayak gosip ya Mbak ya. Iya. Oke, kita sebut saja mawar si masalahnya ini. Kenapa Mbak kok memilih nama mawar? Mudah diingat aja Mas mawar. Oke, mudah diingat ya Mbak, karena sering sekali ada di sekitar kita juga gitu ya. Oke, mawar. Nah, jadi kita akan sebut masalah ini si mawar, bukan lagi rasa takut dan cemas, tapi si mawar, gitu ya Mbak ya. Nah, karena kita sudah memisahkan si mawar dengan Mbak Melda, menurut Mbak Melda sendiri si mawar ini selalu mempengaruhi Mbak Melda itu di situasi seperti apa? Apakah di situasi tertentu saja, atau sebenarnya setiap saya ngomong di rumah, di situasi yang seperti apa tuh Mbak Melda biasanya si mawar ini menghantui dan mengikuti Mbak Melda terus? Situasi tertentu sih, kayak pas di lingkungan baru, terus ada orang baru, itu saya tuh kayak yang panik. Gimana ya cara mau tanya-tanya biar gak sepi gitu. Ini kayak bingung. Oke, berarti memang si mawar ini nggak selalu muncul ya Mbak ya, di situasi tertentu aja. Dan mungkin si mawar ini datang ketika Mbak Melda ini dihadapkan dengan lingkungan yang besar gitu ya Mbak ya, lingkungan baru utamanya. Nah, karena kita sudah tahu sebenarnya si mawar ini nggak selalu ada di Mbak Melda. Sebenarnya si mawar ini tuh agak pisah sama Mbak Melda kalau misalkan nggak ada di situasi itu gitu ya Mbak ya. Sebelumnya kalau Mbak Melda ada si mawar ngikutin Mbak Melda di situ, kan Mbak Melda udah panik dan udah cemas gitu ya Mbak ya, udah takut dan segala macam. Biasanya kalau dari perilakunya Mbak Melda, apa sih yang akan Mbak Melda lakukan ketika si mawar ini muncul dan mengikuti Mbak Melda? Ya, caranya siapa? Gini, kalau misalkan si mawar ini kan udah mempengaruhi pikiran Mbak Melda ya, sama perasaan Mbak Melda. Biasanya Mbak Melda respon tubuhnya itu bagaimana? Atau kayak diem aja atau yang lain? Diam terus kayak apa ya? Diem sama kayak gimana Mbak? Celingak-celinguk gitu. Celingak-celinguk. Apa ya? Kayak lagi mikir gitu. Oh, kelihatan bingungnya Iya. gitu ya Mbak ya. Berarti kalau misalkan lagi ada si mawar ini diem terus bingung gitu kali ya Mbak ya. Iya. Ya, bingung. Oke, nah lalu untuk respon sekitar, kayak misalkan di Karang Taruna kan itu pure dari teman-teman yang belum dikenal atau ada yang udah dikenal Mbak? Beberapa ada yang dikenal, Mhm. beberapa ada yang nggak kenal sama sekali sih. Oh, ada yang nggak kenal sama Mbak. Tapi berarti sudah ada yang dikenal ya Mbak ya? Iya. Itu kenal dekat atau kayak cuman kenal sebatas kenal aja? Yang kenal dekat mungkin cuma 1-2 orang, terus yang sekedar kenal ada. Oh, oke. Nah, ketika itu kan pastinya Mbak Melda tadi kan sudah menyebutkan ya mengalami kejadian sama si mawar ini ya Mbak. Terus Mbak Melda diem, terus kayak bingung. Terus responnya dari teman-teman Mbak Melda gimana ketika di posisi ini? Ngajak ngomong sih, Oh, ngajak ngomong. biar nggak kayak sendiri gitu. Oke, berarti teman Mbak Melda ngajak omong karena melihat Mbak Melda diem aja. Iya. Di situ perasaannya Mbak Melda gimana ketika sudah diajak ngobrol dan juga diajak ngobrol sama temennya Mbak Melda? Tenang, udah mulai tenang. Kayak Sudah mulai tenang. udah mengalir. Kalau ada yang ngawalin terus ada yang ngajak ngobrol itu lama-lama saya bisa ngikuti. Berarti memang harus ada yang memulai ya Mbak ya? Iya. Tidak bisa dimulai oleh Mbak Melda sendiri. Iya. Oke.
Nah, itu ada sih satu kejadian ya Mbak ya. Nah coba sih Mbak, saya mau tahu, pernah nggak Mbak di suatu hari gitu, atau mungkin Mbak Melda berada di komunitas baru selain Karang Taruna ya, atau mungkin ada organisasi lain atau kegiatan lain yang menghadapkan dengan banyak orang, terus habis itu si Mawar ini datang menghampiri Mbak Melda, tetapi dia malah menimbulkan efek positif, kayak misalkan Mbak Melda didatangi sama si Mawar, kan takut sama cemas nih ya Mbak ya. Terus tapi tiba-tiba Mbak Melda mikir, tapi ini si Mawar ini kalau ngikutin saya terus kayaknya saya nggak bisa komunikasi deh. Pernah nggak Mbak Melda berada di satu kejadian kayak gitu? Pernah. Oke, pernah. Kapan itu Mbak? Masih sudah lama. Sudah lama. Iya. Tapi saya berat apa ya? Kayak mikir kayaknya nggak bisa kalau saya diam terus. Jadi saya melawan rasa takut itu sambil ngajak ngomong, meski kayak bingung mau ngomong apa dulu. Tapi alhamdulillahnya kadang bisa nyambung. Oke, itu kejadiannya di maksudnya dalam lingkup apa Mbak? Apakah ada lagi ada komunitas? Karena kalau nggak salah Mbak Melda saya lihat kan suka itu ya Mbak ya, K-pop ya. Nah itu mungkin apakah waktu ngikutin event-event gitu Iya, Mbak? pas ngikut event. Oh pas ngikut event gitu. Iya. Berarti waktu itu si Mawar ini datang tapi malah membawa hal yang positif gitu ya Mbak ya ke diri Mbak Melda gitu ya. Oke Mbak Melda, berarti pernah dong satu masa atau mungkin sebenarnya ada beberapa kali si Mawar ini ikut sama Mbak Melda, tapi Mbak Melda itu sebenarnya nggak sadar bahwasannya dengan adanya si Mawar ini kadang-kadang kita juga bisa terdorong malahan untuk melawan si Mawar ini secara halus gitu, kayak yang Mbak Melda lakukan tadi gitu. Iya. Oke, nah ini kan kita tujuannya untuk menghapuskan si Mawar dari kehidupan Mbak Melda ya, bukan menghapuskan sih, kan lebih ke mengurangi intensitas Mawar ini mengikuti Mbak Melda. Kalau kita berikan rating skala Mbak Melda, dari 1 sampai 10 seberapa mengganggu sih sebenarnya si Mawar ini? 1 itu sangat tidak mengganggu, 10 ini sangat amat mengganggu. 7. Kenapa memberikan angka 7 Mbak? Ini kadang ya satu sisi ya nggak mengganggu, kadang itu kayak terganggu gitu. Jadi ambil agak tengahnya. 7. Oke. Berarti cukup tinggi ya Mbak ya sebenarnya untuk skala yang diberikan ke si Mawar ini. Nah kalau misalkan tadi Mbak Melda juga sudah menyebutkan, kita sudah memberikan nama, sudah memisahkan masalah, sudah memisahkan si Mawar sama Mbak Melda, lalu juga si Mawar ini sebenarnya ternyata ada dampak positif juga di kehidupan Mbak Melda dengan membuat Mbak Melda lebih berani untuk melawan dia gitu ya Mbak Melda ya. Nah coba sekarang saya mau ajak Mbak Melda untuk berimajinasi. Mbak Melda suka berimajinasi nggak? Suka. Oh suka. Dalam hal apa itu biasanya? K-pop. Oh K-pop. Imajinasinya gimana biasanya Mbak? Ya kayak jalan bareng sama idol. Oke, jalan bareng sama idol. Nah itu adalah salah satu imajinasi yang sering dilakukan oleh Mbak Melda ya. Oke, nah sekarang kita coba membuat imajinasi, tetapi tujuannya untuk mengurangi intensitas si Mawar ini mengikuti Mbak Melda. Jadi kalau misalkan coba kita bayangkan di inilah ya tembok ini ada sebuah layar besar atau mungkin layar tancap atau layar bioskop yang sangat besar, di mana di situ ada Mbak Melda dan juga si Mawar ini, gitu ya. Silakan Mbak Melda membuat suatu adegan, sebuah adegan di mana Mbak Melda berpokok bersama si Mawar ini, terserah mau diapakan, karena tadi tujuannya kita mengurangi intensitas, berarti Mbak Melda di situ membuat adegan seolah-olah Mbak Melda menghantam dia atau mungkin yang lain-lain atau membuang dia ke tong sampah, terserah. Silakan diimajinasikan saja, jika butuh waktu berpikir juga silakan. Gimana? Sudah? Oke, gimana Mbak Melda kira-kira kalau misalkan Mbak Melda dihadapkan dan diperankan dalam satu film yang sama si Mawar ini? Aku cerita Mawar, aku yang pemeran. Iya,
saya pergi sama Mawar ke sebuah pantai, terus dia hanyut. Oh, dia hanyut. Itu dihanyutkan dengan sengaja atau Mbak Melda dia hanyut secara tiba-tiba? Itu saya pancing buat ke tengah laut, terus ombak menghantam dan menghilangkan dia. Oke, berarti di situ ada peran ombak ya Mbak ya. Iya. Kenapa Mbak Melda mengibaratkan ombak untuk menghilangkan si mawar ini? Kenapa? Atau mungkin karena ombak ini keras, dan ombak itu kan kalau apalagi surut dia kan lebih tinggi dan lebih ganasnya. Itu kenapa Mbak Melda? Mungkin kalau saya yang dorong, mungkin masih bisa Kembali lagi. Karena ombak ini kan biasanya ke gulung. Oh iya. Itu dia langsung aja hilang gitu. Oke, berarti karena kalau Mbak Melda yang saya lihat mengibaratkan ombak ini sebagai perantara untuk menghanyutkan dan menghilangkan si mawar ini ya Mbak ya. Berarti sudah terlihat sekali sebenarnya Mbak Melda ini sangat ingin sekali mengurangi atau meninggalkan si ombak ini dan bahkan menghanyutkan dia di dalam adegan film itu. Oke Mbak Melda. Nah, kalau seperti itu berarti usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan ombak itu sendiri Mbak? Mungkin lebih banyak komunikasi sama orang. Oke, lebih banyak komunikasi sama orang. Lalu juga kalau yang saya lihat dari cerita yang di ombak tadi, harus tega dan berani gitu ya Mbak ya untuk menghilangkan dan menghanyutkan dia. Bahkan harus berani untuk pergi ke tengah laut untuk menghanyutkan si mawar ini gitu ya Mbak ya. Oke, bagus sekali Mbak Melda, karena ini tadi sudah membuat sebuah imajinasi yang luar biasa ya, yang sebenarnya kalau di nalar itu bisa dilakukan oleh Mbak Melda. Dan dari beberapa cerita dan kronologi yang sudah disampaikan tadi juga sebenarnya Mbak Melda bisa untuk mengurangi dan menghilangkan si mawar itu, tapi memang masih belum tersadar kalau misalkan Mbak Melda ini bisa berpisah sama si mawar itu gitu ya Mbak ya. Nah, sekarang coba kita susun kembali gimana caranya Mbak Melda sama si mawar ini bisa berdamai dan juga membawa hidup yang lebih positif. Misalkan Mbak Melda sama si mawar ini, dengan adanya mawar ini sebenarnya saya masih ada perasaan takut dan cemas, tapi terkadang dari situ juga lah saya ditumbuhkan rasa untuk melawan gitu, atau mungkin yang lain gitu. Apakah Mbak Melda sudah bisa mulai menyusun kembali nih permasalahannya Mbak Melda sama si mawar yang bergandengan tadi? Nanti kan kita tadi udah pisahkan ya Mbak ya. Sekarang kita coba satukan kembali. Sekarang kita coba satukan kembali tapi dengan narasi yang lebih positif. Tadi kita pisahkan karena dia kan si mawar itu sangat negatif ya Mbak ya. Jadi sekarang coba kita satukan, kita susun lagi bagaimana caranya si mawar ini biar bisa tetap ada sama Mbak Melda. Atau mungkin karena adanya si mawar ini saya bisa lebih berhati-hati untuk ngomong, saya nggak sembarangan untuk ngomong ke orang atau mungkin yang lainnya. Apakah Mbak Melda bisa dan siap untuk menyusun kembali alur dari cerita ini? Gimana? Kurang jelas? Contohnya gimana ya Bu? Contohnya mungkin kan si mawar ini tadi kan membuat Mbak Melda takut dan gelisah ya Mbak ya untuk memulai komunikasi sama orang. Terus juga takut dan gelisah untuk memulai komunikasi. Nah mungkin dengan adanya si mawar ini, kan tadi kan awalnya negatif banget ya Mbak ya. Jadi kayak kita jadi diam, Mbak Meldanya juga jadi bingung gitu kan. Nah dengan adanya si mawar ini Mbak Melda tetap takutnya itu dan cemasnya itu bukan karena Mbak Melda nggak mau ngomong, tetapi lebih berhati-hati untuk ngomong ke orang lain, apalagi di komunitas baru mungkin. Jadi ketika Mbak Melda ada di Karang Taruna di awal-awal itu, terus datanglah si mawar ini ketika Mbak Melda mau ngomong, tapi Mbak Melda berpikir kembali, dengan adanya si mawar ini saya bisa lebih berhati-hati untuk ngomong ke orang lain. Gimana caranya supaya saya tidak melukai hati orang lain ketika ngomong gitu, karena tadi kan si mawar ini notabene-nya dia membuat Mbak Melda takut dan cemas gitu.
atau mungkin masih mau dipikirkan dulu gimana caranya untuk menyusun narasinya? Boleh dipikirkan. Boleh banget, silakan. Iya, nanti mungkin saya bantu untuk menyusunnya saja. Mana sih, atau mungkin Mbak Melda, dari si Mawar ini ada nih Bu yang saya dapatkan yang positifnya. Jadi dia kayak membuat saya lebih aware sama kalimat saya yang saya ucapkan atau lain gitu. Iya, ya gitu. Oh gitu, benar, Iya. benar gitu Mbak Melda. Oke, jadi tapi ini saya lihat juga gitu sih Mbak. Jadi Iya. Mbak Melda takut ngomong karena kayaknya takut salah ngomong ya, karena Iya. ini juga karena ada si Mawar tadi itu ya Mbak ya. Tapi kita bisa lihat kok Mbak, di sini si Mawar itu bisa memberikan yang positif juga ternyata di kehidupannya Mbak Melda. Dimana dengan adanya si Mawar, dia membuat Mbak Melda lebih berhati-hati dan lebih sopan lagi ngomong sama orang. Karena saya lihat Mbak Melda ini sopan banget ya kayaknya dari tadi ya. Dan juga agak apa ya, takut untuk berhati-hati dalam kalimat yang diucapkan gitu ya Mbak. Kalau Mbak Melda sendiri merasakan nggak kalau si Mawar itu sebenarnya juga kadang ada hal positif yang dia berikan kepada Mbak Melda? Ada sih. Oh ada. Iya. Terkadang ya Mbak ya. Iya. Cuma kadang. Oh kadang ya. Tapi lebih banyak dia negatifnya ya Mbak ya. Iya. Nah oke. Nah karena dari itu kan kita sudah menemukan ya Mbak ya sisi positifnya si Mawar ini. Nah nanti mungkin kita bisa coba, atau Mbak Melda bisa coba untuk mulai mengimplikasikan si Mawar ini dalam kehidupan sehari-hari Mbak Melda, dan memandang si Mawar ini menjadi yang lebih positif lagi gitu ya. Dan juga kita sudah selesai memisahkan, memberikan nama, dan juga tadi saya sudah mendengarkan banyak sekali. Ternyata ada 2 kejadian di mana si Mawar ini mempengaruhi, ada yang berpengaruh positif dan juga negatif, tetapi Mbak Melda belum sadar. Dan kita juga sudah membuat rencana untuk menghilangkan si Mawar ini tadi. Dengan Mbak Melda juga sudah membuat skenario yang ada di layar tancap kita tadi, walaupun tidak ada layarnya, tetapi imajinasinya aja ya Mbak ya. Oke Mbak Melda, nah jadi bisa saya simpulkan dari hasil konseling kita hari ini, atau dari hasil dari diskusi kita hari ini, Mbak Melda sebenarnya dengan si Mawar ini berteman atau jadi satu dengan masalah dengan sehari-harinya Mbak Melda dengan si Mawar ketika ada momen-momen tertentu. Tetapi Mbak Melda belum menyadari bahwasannya Mawar terkadang ada dampak positif, dan kita sudah melihat Mbak Melda sudah bisa menarasikan ulang, membuat cerita si Mawar ini menjadi sesosok yang lebih positif lagi si Mawarnya. Dan itu mungkin adalah salah satu jawaban dari pertanyaan Mbak Melda tadi, bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar diambil dari permasalahannya si Mawar tadi. Sebenarnya kalau kita bahas komunikasi yang baik dan benar itu bagaimana, itu kan tergantung orangnya lagi ya Mbak ya. Nah cuman di sini kan kita fokus utamanya tadi membahas masalahnya Mbak Melda terkait dengan komunikasi, di mana komunikasinya itu dianggap kurang lancar dikarenakan ada si Mawar tadi. Betul begitu Mbak? Iya. Betul sekali. Iya. Dari Mbak Melda sendiri, apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi, atau mungkin ada pendapat baru tentang si Mawar, bisa banget disampaikan ke saya. Oh belum ada. Oh belum ada. Iya. Berarti cukup di situ saja tadi ya Mbak ya. Oke Mbak Melda, karena kita juga sudah menemukan, kita sudah menyimpulkan, dari Mbak Melda sendiri bagaimana nih perasaan dan mungkin ada pengetahuan baru? Oke, karena kita juga sudah menemukan beberapa hal yang kita bahas hari ini, diharapkan Mbak Melda juga bisa ini ya, bisa menambah pengetahuan baru, atau mungkin meningkatkan perasaan lebih percaya diri lagi ya Mbak ya, dalam melawan si Mawar ini tadi gitu. Nah Mbak Melda, jadi saya tadi sudah menyimpulkan juga, dan Mbak Melda nggak ada lagi yang ingin disampaikan. Di sini saya akan tetap memantau gitu ya Mbak ya, perkembangan dari Mbak Melda. Jadi di sini sudah saya buatkan
kolom win and lose. Nanti mungkin saya kirimkan ya Mbak ya untuk tabelnya, atau mau yang dicetak ini aja? Kirim aja nggak apa-apa. Oke, dikirim aja ya. Jadi di sini saya sudah buatkan tabel win and lose, di mana win itu adalah menang tentunya, lose itu adalah kekalahan. Di sini keterangan di mana ini tanggal dan juga hari serta kegiatan apa yang Mbak Melda lakukan, gitu ya. Lalu win ini dicentang ketika si mawar ini muncul dan Mbak Melda bisa melawan si mawar. Ya. Lalu Mbak Melda centang si win. Kalau misalkan Mbak Melda di suatu hari terus mawar datang dan tidak bisa mengalahkan si mawar, Mbak Melda silakan centang yang lose. Oke, gitu. Nah ini nanti akan saya coba pantau selama 1 minggu ya Mbak ya. Jadi silakan kita jadwalkan lagi bertemu kapan, atau mungkin ini hari Rabu ya Mbak ya. Silahkan dijadwalkan di hari Rabu depan, atau mungkin terserah Mbak Melda kapan free-nya, karena kan sebenarnya udah libur ya Mbak ya. Iya. Atau ada rencana liburan ini? Nggak ada. Oh nggak ada, di rumah aja Mbak? Iya. Oke, nah jadi nanti tabel itu akan saya kirimkan, dan itu kita lihat untuk mengevaluasi ya, apakah dari pembahasan sesi konseling kita hari ini ada yang berhasil dilakukan atau lebih banyak plusnya daripada winnya. Nah dari situ nanti kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang masih dibutuhkan untuk mengalahkan si mawar ini tadi, gitu ya. Dari tugas yang saya berikan ini nanti, apakah ada pertanyaan Mbak Melda? Belum ada ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada saya melalui WhatsApp, boleh, atau mungkin datang ke rumah juga boleh karena rumahnya dekat ya, cuma 5 menit saja gitu ya Mbak ya. Oke, nah Mbak Melda, dari tugas terus dari diskusi, ada hal yang masih dibingungkan atau mungkin masih belum dipahami? Sudah cukup ya, karena waktu kita ini juga saya lihat sudah 30 menit, di mana kesepakatan tadi kita hanya berlangsung selama 30 menit, dan ini juga sudah sedikit larut ya Mbak ya. Setelah ini Mbak Melda bisa meninggalkan ruangan dan kembali ke rumahnya dan bisa beristirahat gitu ya Mbak ya. Oke, jika mungkin nanti ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau masih kurang jelas terkait tugas, silahkan difotokan, diberikan keterangan apa yang masih dibingungkan, nanti akan saya bantu untuk mengerjakannya gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Melda terima kasih banyak ya karena sudah mau datang hari ini di sekarang sudah jam 8 malam. Ya, Mbak Melda sudah ngantuk? Sudah ya, karena kayaknya tidurnya cepet terus ya Mbak Melda ya. Iya. Maklum capek ya Mbak ya. Oke, jadi itu saja sih Mbak untuk pembahasan kita hari ini. Tentunya nanti kalau Mbak Melda membutuhkan apa-apa silahkan hubungi saya. Jika membutuhkan konseling tambahan juga silahkan menghubungi saya gitu ya Mbak ya. Baik, Mbak Melda, kita tutup sesi konseling kita hari ini. Saya antar ke depan ya Mbak ya. Makasih banyak ya Mbak Melda ya. Oke, saya antar ke depan ya. Iya.